السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، الإسلام adalah dinullah, dinul haq, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima satupun agama selain dari Islam. Al-Islam adalah dinul anbiya wal mursalin, agamanya para nabi dan rasul, dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Agamanya satu, Al-Islam, sebagaimana dijelaskan dengan sangat tegas sekali oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu dinnya, agamanya satu. Rabbuna azza wa jalla telah menegaskan di dalam firman-Nya, di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya din, agama yang sah di sisi Allah, hanyalah agama Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain dari Islam, menganut agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya, maka tidak akan diterima agamanya selama-lamanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain Rabbuna tegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam sebagai agama bagimu. Dan kita kaum muslimin diperintah untuk tetap berada di dalam keislaman, istiqamah, dan janganlah kita mati kecuali atas dasar dinul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu beragama Islam, kecuali kamu menjadi muslimun. Bahkan ketika orang-orang kufar, khususnya dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, menolak dakwah yang besar ini,
dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya dan rasulnya yang mulia, katakan kepada mereka bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang-orang muslim. Maka hidayah yang terbesar yang Allah telah berikan kepada kita adalah hidayah al-iman dan Islam dan iman. Ayuhal ikhwah, Islam sebagaimana tadi ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinul anbiya wal mursalin, agamanya para nabi dan rasul, dakwah para nabi dan rasul untuk kemaslahatan umat manusia dalam segala hal. Maka Islam datang memberikan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia. Oleh karena itu ulama kita mengatakan tidak ada maslahat bagi manusia, tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan Islam. Apabila mereka menolak Islam, maka yang terjadi adalah kehancuran bagi hidup dan kehidupan manusia, dunia mereka dan akhirat mereka. Karena Islam datang sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Jadi agama yang ada, fitrah yang ada pada manusia, al-Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah dirimu kepada agama yang hanif. Agama yang hanif, yang selalu condong kepada tauhid dan jauh dari lawan tauhid, ini syirik. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah telah ciptakan setiap manusia berdasarkan fitrah tersebut. Ayat yang mulia ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap manusia lahir, setiap anak yang lahir ke dunia atas dasar fitrah. Fitrah yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini adalah fitrah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran tadi, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. yakni apa? Al-Islam. Telah sepakat ulama salaf dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka bahwa fitrah dalam hadis yang mulia ini adalah al-Islam. Keliru dan sangat keliru kalau kita terjemahkan bahwa fitrah dalam hadis yang mulia ini artinya suci. Karena ma'ruf, kaidah yang besar dalam Islam, ada dua dasar yang menjadi kaidah dalam Islam yang sangat besar sekali. Pertama, bahwa manusia akan memperoleh hasil atau kebaikan
dari hasil usahanya sendiri. Bahwa manusia dibalas sesuai dengan hasil usahanya sendiri, tidak hasil usaha orang lain. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan mendapat kebaikan, balasan ganjaran kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa masing-masing manusia menanggung dosanya sendiri, tidak menanggung dosa orang lain. Tidak ada dosa warisan di dalam Islam kecuali yang berkaitan dengan ajarannya, yakni termasuk dalam bagian usahanya. Seperti seseorang mengajarkan kesesatan kepada orang lain atau kepada manusia, maka dia akan menanggung sebanyak manusia yang mengikuti ajarannya yang sesat, karena ini adalah bentuk daripada usaha dia. Oleh karena itu ma'ruf dalam ajaran Islam, setiap anak lahir suci, bersih, dia tidak membawa dosa sedikit pun juga. Tidak ada istilah dalam Islam dosa warisan. Oleh karena itu fitrah dalam hadis yang mulia ini, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah al-Islam. Bahkan ulama tidak mengenal arti dari fitrah kecuali dengan arti al-Islam. Karena lanjutan hadis berkaitan dengan Yahudi dan Nasara dan Majusi. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan dia Yahudikah, Nasranikah, Majusikah. Ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berarti asal agama manusia al-Islam. Maka tidak boleh ada perubahan. La tabdila li khalqillah, kata Allah dalam lanjutan ayat di atas. Tidak boleh ada perubahan dalam ciptaan pada ciptaan Allah. Karena itu dalam salah satu riwayat Al-Imam Muslim sendiri, tidak Bukhari, ada tambahan lafaz fa in kana muslimain fa muslimun. Maka jika kedua orang tuanya muslim, jadilah anak itu seorang anak muslim. Yakni agama anak mengikuti agama orang tuanya sampai dia balik. Dari ayat yang mulia bersama tafsirnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam adalah agama fitrah, maka wajib bagi seluruh manusia beragama dengan agama al-Islam. Kalau tidak, maka dia akan menjadi seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Sebagaimana Rabbuna Azza wa Jalla tegaskan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin, dibedakan antara ahlul kitab al-Yahud wan Nasara dengan kaum musyrikin. Kenapa? Padahal ajaran ahlul kitab Yahudi dan Nasara asyirku billah. Yahudi dan Nasara asal agamanya satu, al-Islam. Nabi mereka nabi yang mulia, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam, dua nabi yang sangat besar, termasuk ulul azmi dari nabi-nabi yang dari Bani Israel. Pembesarnya adalah Nabi Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Kepada Musa
alaihi salatu wassalam, Allah telah menurunkan At-Taurat, kitab Taurat, hidayah bagi manusia, bagi Bani Israel ketika itu, dan merupakan nur cahaya yang akan menerangi hidup dan kehidupan mereka. Kemudian kepada Isa alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Injil yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Kedua Nabi yang mulia, dinnya apa? Al-Islam. Kemudian orang-orang al-Yahud wal Nasara telah merubah agama Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Mereka telah merubah Taurat dan Injil dengan tangan-tangan kotor mereka. Oleh karena itu mereka dibedakan dengan kaum musyrikin yang tidak mempunyai dasar agama dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin secara umum, yang intinya siapa saja manusia yang berada di luar Islam, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka terancam api neraka Jahannam dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah tutup ayat yang mulia ini dengan ulaika hum syarrul bariyah wa ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk. Ayuhal ikhwah, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi wassalatu wassalam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, ada perbedaan dari satu sisi. Ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah dinnya satu, al-Islam, agama tauhid, dakwanya sama. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yakni yang kami perintahkan setiap rasul itu untuk berdakwah kepada umat mereka apa? U'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kepada Allah, hanya Allah lah yang diibadati, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada satupun ilah yang diibadati dengan hak, dengan benar melainkan Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. U'budullah maknanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, karena lawannya adalah at-taghut. Taghut segala sesuatu yang diibadati oleh manusia selain dari Allah tabaraka wa ta'ala, baik berupa manusia atau patung yang dibuat oleh tangan-tangan kotor manusia, atau hawa nafsu yang dijadikan Tuhan, atau akal yang dijadikan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Dakwah mereka sama. Dakwah mereka sama. Ini kita melihat dari sisi yang sama. Dari sisi yang lain, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dari Adam sampai Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam, secara umum. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus.
dan kepada sebagian para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Wa likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Kepada masing-masing rasul, nabi dan rasul, kepada kamu dari umat-umat yang terdahulu dan kepada umat ini kami telah tetapkan syir'atan wa minhaja. Syir'atan kata Ibnu Abbas sabilan, minhaj bentuk jamak dari manhaj sunnatan. Ada syariat, ada sunnah. Syariat merupakan ketetapan Rabbul Alamin kepada hambanya. Sunnah adalah sunnah Nabi mereka. Setiap Nabi dan Rasul mempunyai sunnah. Wajib bagi umat masing-masing ketika Allah mengutus seorang Nabi kepada mereka mengikuti syariat, syir'atan dan minhajnya. Sekarang kenabian setelah diutus Rasulullah SAW ditutup, diakhiri. Tidak ada Nabi apalagi Rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Dan ini merupakan rahmat Allah yang paling besar kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena itu tidak ada rahmat bagi manusia dan jauhlah mereka dari rahmat Allah kecuali dengan beriman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada syariat, dan syariatnya kamil, sempurna, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga dan dari siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sangat besar. Tetapi jarang dipahami oleh kaum muslimin. Tidak mengerti kita. Kita tidak mengerti. Tidak tahu ilmunya. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Dan bagaimana kita mendakwakannya? Padahal ketika turun ayat yang mulia ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat Allah yang terbesar ketika Allah mengutus Nabi yang mulia membawa syariat yang kamil, lengkap, turun di Arafah pada hari Jumat petang hari ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berada di atas kendaraan di ontanya. 80 hari atau 81 hari setelah turunnya ayat yang mulia ini beliau wafat. Lengkap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Umar tentang ayat yang mulia. Kalau sekiranya ayat yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum, turun kepada kami, masyarakat Yahudi, pasti akan kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Orang Yahudi mengenal kebesaran, kemuliaan, ketinggian ayat yang mulia ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang mana kaum muslimin tidak memerlukan satupun peraturan karena telah diatur lengkap yang menjadi pokok-pokok peraturan dalam hidup dan kehidupan manusia, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, yang berkaitan dengan ibadah mahdah maupun yang berkaitan dengan muamalah, lengkap diatur, sempurna. Sehingga dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, sebagian orang-orang musyrikin pernah berkata kepada Salman Al-Farisi, jadi bertanya kepada para sahabat,
yang waktu itu diwakili oleh Salman Al-Farisi, sahabiyun jalil, sahabat besar radhiyallahu taala anhu. Apa kata kaum musyrikin kepada Salman? Annamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ati. Bukankah Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya sampai buang hajat pun diajarkan? Jawab para sahabat, ajal, betul. Sebuah persaksian, walaupun dengan nada mengolok atau mengejek, mereka telah mengetahui bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat kullu syai'in, segala sesuatunya, hatta al-qira'ati, sampai buang hajat pun, buang air besar pun diajarkan. Dengan tegas para sahabat menjawab, ajal, betul. Ini menunjukkan bahwa para sahabat paham dengan pemahaman yang sangat bagus dan baik sekali terhadap dinul Islam, dan mereka telah mengamalkan perintah Rabbul Alamin ketika Rabbul Alamin memerintahkan kepada mereka dan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang mukmin, khitab pembicaraan ini ditujukan kepada kita orang-orang mukmin. Masuklah kamu ke dalam ajaran Islam secara keseluruhannya. I'tiqadnya, keyakinan yang datang dari Islam. Ibadahnya pun ibadah Islamiyah. Demikian muamalat, adab, akhlak dan seterusnya masuk semuanya. Karena segala sesuatu dari urusan jahiliyah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah kedua telapak kaki. Dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Jabir bin Abdullah yang menjelaskan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Hajjatul Wada, di situ ada kata-kata dari sabda beliau, wa kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamai maudhu'un. Dan segala sesuatu dari urusan jahiliyah dibatalkan di bawah telapak kedua kaki. Oleh karena itu, setelah diutusnya beliau, tidak ada lagi masa jahiliyah yang merata bagi umat manusia di segala zaman, di segala tempat, di segala waktu. Tapi ada kalanya sifat dan perbuatan jahiliyah diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu tidak boleh lagi kita katakan abad 21 ini adalah jahiliyah, abad jahiliyah. Jahiliyah abad 21. Tidak dibenarkan, perkataan yang sangat munkar sekali. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat yang lengkap yang mengatur hidup dan kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia, dan tidak ada kemuliaan bagi manusia kecuali dengan al-Islam. Sebagaimana kata seorang sahabat besar, Khalifatul Rashid, khalifah yang mulia ini, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika membebaskan, membuka kota Palestina, dia mengatakan kepada sahabatnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, dan riwayat ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak. Dahulu kita adalah bangsa atau kaum yang hina. Kemudian Allah telah memuliakan kita dengan sebab Islam. Maka janganlah sekali-kali kita mencari kemuliaan selain dari Islam. Tidak ada kemuliaan bagi kita kecuali dengan Al-Islam. Tetapi Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada beliau syariat yang kamil, yang lengkap, yang Allah telah berikan kepada beliau minhaj. Karena setiap Nabi dan Rasul ada syariatan
wa minhajan, sadilan wa sunnatan. Sadilan syariat tadi telah kita bahas, minhaj sunnatan, sunnah. Maka cara beragama kita pun harus mengikuti manhaj ar-Rasul. Oleh karena itu Rabbuna Azza wa Jalla telah menguji kita dengan ujian yang sangat besar, walaupun kita tidak merasa. Setiap manusia, khususnya orang-orang mukmin, diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan ujian yang sangat besar dan sangat berat. Apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabi dan rasulnya yang mulia. Katakan kepada mereka, jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku, ittiba' kepada beliau dengan mengimani beliau, dengan mengikuti ajaran beliau. Dengan mengimani beliau, dengan membenarkan segala yang beliau bawa, dengan mengikuti ajaran beliau. Yang dimaksud ittiba' mengikuti beliau jelas mengikuti sunnahnya. Sunnah adalah perjalanan kehidupan beliau di dalam menjelaskan, mendakwakan, dan mengamalkan al-Islam. Ittiba'. Lihat, kata ulama salaf, ayat ini merupakan ayat ibtila atau imtihan, ayat ujian kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Diuji oleh ayat yang mulia ini dengan huruf in syartiyah, ini yang merupakan syarat. In kuntum tuhibbunallah, jika memang benar-benar kamu mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, fattabi'uni. Buktinya adalah buah dari kecintaan seseorang kepada Allah adalah ittiba' kepada siapa? Ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul. Ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau dengan mengimani beliau, dengan membenarkan apa yang beliau bawa, dengan mengikuti sunnahnya. Zahiran wa batinan, lahir dan batin, perkataan dan perbuatannya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Pasti Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini ayat yang sangat agung dan sangat besar sekali, sekaligus sebesar-besar ujian kepada setiap manusia, khususnya orang-orang mukmin. Setiap manusia yang tidak beriman kepada Nabi kita yang mulia dengan keimanan yang sahih, lahir dan batin, membenarkan apa yang beliau bawa, pengakuannya bahwa dia cinta kepada Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa, bohong, dusta, dengan kedustaan yang sangat besar, karena buktinya tidak ada, buahnya tidak ada. Maka ayat ini pertama terkena pada setiap orang manusia yang berada di luar Islam. Yang kedua, kaum muslimin yang telah beriman kepada Nabi kita yang mulia, yang telah beriman kepada beliau, membenarkan beliau, tetapi tidak mengikuti sunnahnya, maka dia pun berbohong dan mengurangi kesempurnaan keimanannya. Kalau dia tidak benar-benar cinta kepada Allah dengan kecintaan yang benar, maka perkataannya bohong, dusta. Maka keimanannya kepada Allah berkurang. Ya kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Nah, ini Islam.
Kalau kita benar-benar beriman kepada beliau, membenarkan beliau, tentu kita akan mengikuti ajaran sunnah. Sunnah beliau. Kalau tidak, maka perkataan kita dusta. Dengan kesepakatan para ulama, dan amal kita mardudun, tertolak berdasarkan sebuah hadis sahih dari sabda yang sangat agung sekali. Dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak mempunyai dasar, tidak ada asal usulnya dari kami, mardudlah, tertolaklah amalnya. Karena beliau Rasul Islam, Nabi Islam yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, dan kita telah mengimaninya, maka wajib bagi kita ittiba' pada beliau, ittiba' Rasul. Tidak boleh menyalahi beliau kecuali kita mau terkena azab, siksa atau fitnah yang besar. Sebagaimana Rabbuna ancam kepada setiap orang yang menyalahi sunnah beliau dalam firman yang sangat agung sekali, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah takut, falyahdhar, hendaklah takut setiap orang yang menyalahi perintahnya, kata gantinya kembali kepada Ar-Rasul, Nabi yang agung dan mulia ini, Nabi yang besar ini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang sangat rahim kepada umatnya, yang menginginkan seluruh umatnya masuk jannah. Kata beliau, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi. An amrihi, kata ulama, sunnah beliau, manhaj beliau, suluk perjalanan kehidupan beliau. Siapa saja yang menyalahinya, maka dia akan terkena fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Kata ulama, fitnah di sini adalah asyirku billah. Pertama, kedua kufur, ketiga nifaq, keempat bid'ah, dan kelima secara umum maksiat. Siapa saja yang menyalahi perintah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia akan terkena salah satu dari beberapa macam fitnah itu. Ada kalanya dia terjerumus ke dalam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ada kalanya dia terjerumus kepada kekufuran, baik kufur besar yang mengeluarkan dia dari Islam maupun kufur kecil. Atau dia terjerumus ke dalam kemunafikan, baik munafik i'tiqad keyakinan atau munafik amal. Atau dia terjerumus ke dalam berbagai macam bid'ah, baik bid'ah yang membawa dia kepada kekufuran maupun bid'ah yang haram yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Atau secara umum dia mengerjakan maksiat. Ini fitnah, fitnah, fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Atau akan mengenai mereka siksa yang sangat pedih di dunia ini sebelum di akhirat. Karena itu Rabbuna Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita agar mentaati beliau, mentaati beliau, mentaati beliau berulang-ulang kali. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, di sebagian tulisannya, sebagian kitabnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengulang-ulang ketaatan kepada Rasul, perintah untuk taat kepada Rasul di kitabnya di 40 tempat, kurang lebih di 40 tempat dalam Al-Quran. Ati Allah wa atir Rasul. Bahkan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. May yuti'ur Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, risalahnya kepada Ar-Rasul untuk menyampaikan kepada manusia. Maka Rasul yang paling tahu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus ada perantara antara kita dengan Allah, perantara
bukan perantara dalam peribadatan yang kita sembah Rasul, sembah Allah dengan perantara Nabi yang mulia. Tidak, tapi perantara tabligh, menyampaikan risalah Allah tabaraka